Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alamin TV dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa merasakan nikmat Allah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa mengikuti acara ini, yaitu acara mengenal tokoh Yayasan Islam Alamin Kapuas. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Jumatil Fajar MH LTH. Beliau adalah salah satu pendiri Yayasan Islam Alamin Kapuas dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Pembina Yayasan Islam Alamin Kapuas. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Baik, sahabat Alamin TV, kita akan banyak berbincang-bincang dengan beliau terkait tentang berdirinya Yayasan Islam Alamin Kapuas. Ustadz, antum gabung di Yayasan Alamin Kapuas sejak kapan, Ustadz? Sebenarnya sebelum yayasan ini menjadi Yayasan Islam Alamin, nama yayasan ini kan adalah Yayasan Alamin Kapuas tanpa Islam ya. Nah itu sebenarnya sejak awal kedatangan saya di Kapuas Kalimantan Tengah ini, saya sudah terlibat, jadi mungkin sekitar tahun 1997. Ya, jadi kan yayasan ini nggak salah dibangun atau didirikan kan awalnya itu sekitar tahun 96 awal. Nah 96 akhir itu saya datang. Nah mungkin rasanya mulai aktif itu sekitar tahun 97, walaupun memang waktu itu saya mengakses yayasan ini dari Mentangai ya. Jadi karena saya waktu itu bertugas di Mentangai, jadi sifatnya pada waktu itu cuma menjadi anggota ya. Nah, jadi sejak itu saya sudah mulai terlibat dalam kegiatan di Yayasan Alamin Kapuas. Baik, Ustadz, semenjak bergabung di Yayasan Islam Alamin Kapuas, Ustadz, antum pernah atau mungkin menjabat sebagai apa aja, Ustadz? Ya kalau di awal itu cuma sebagai anggota, ya. Jadi karena memang waktu itu cuma diminta kontribusinya untuk mengisi acara di yayasan. Jadi tidak karena posisinya jauh pada waktu itu ya, jadi cuma sekedar jadi anggota. Nah, kemudian ketika akhirnya tahun 2003 ya itu pindah ke Kapuas. Nah, kebetulan waktu itu kan Pak Edi sudah dia pindah ya, itu saya waktu itu diminta untuk bisa menggantikan beliau. Sebagai apa pada saat itu, Ustadz? Langsung diangkat jadi dipilih sebagai ketua. Ketua yayasan, Ustadz ya. Itu sekitar tahun saya juga nggak apa rasanya dari 2003 ke 2004 tuh. Geng. Oke, Ustadz. Selama gabung di Yayasan Islam Kapuas, Ustadz, apa yang antum merasakan, Ustadz? Mungkin dari dulu sampai sekarang, kesannya mungkin saat ini sampai seperti ini. Nah, itu seperti apa, Ustadz? Ya, memang kan sejak yayasan ini kan awalnya hanya berada di Desa Anjir Palambang ya, di Pulau Petak. Jadi pada waktu itu memang cita-citanya itu kan sangat ideal. Jadi bagaimana yayasan ini kan dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan, melakukan kegiatan dakwah dan sosial. Jadi banyak sekali ide-ide yang diinginkan dari terbentuknya yayasan ini. Bahkan pada waktu itu saya ingat sekali ketika di pondok itu Ustadz Suryani sendiri pun sempat merencanakan bagaimana kita bikin kursus bahasa Arab. Wah gitu ya. Jadi luar biasa sejak berada di sana pun sudah dipikirkan hal-hal yang sangat maju ya. Jadi memang sejak awal itu karena tujuannya kita mendirikan aliyah waktu itu adalah untuk membantu masyarakat melanjutkan pendidikan. Nah, jadi memang di awal itulah yang bisa dilakukan pada saat itu ya. Nah, barulah dengan berkembangnya waktu yayasan ini mulai berkembang ya. Ini mulai kita merintis waktu itu pembentukan TK di Al Ihsan ya. Nah, itu memang sebenarnya karena keinginan dari banyak pihak bagaimana agar anak-anak kita ini bisa memiliki latar belakang pendidikan yang Islami, walaupun waktu itu memang sebenarnya sudah ada TK Islam ya. Nah, cuma memang mereka ingin merasakan seperti apa sih rasanya merasakan pendidikan yang
dengan judul Islam Terpadu. Nah, TK Islam Terpadu, SD Islam Terpadu, SMP Islam Terpadu. Nah, kita mulai merintis TK pada waktu itu di Al Ihsan. Nah, sampai akhirnya karena kapasitas makin bertambah, akhirnya kita pinjam gedung dari Yayasan PGRI yang ada di Jalan Barito. Memang sebenarnya kalau kita lihat yayasan ini betul-betul dibangun dari kerjasama semua pihak ya. Bayangkan ketika kita bikin Al-Amin dulu di Pondok Pesantren di Anjir Palembang ya, itu guru itu kan didatangkan dari Kapuas. Ya. Jadi bayangkan seperti Pak Ari ya, mengajar kimia, kemudian banyak guru-guru yang lain itu Pak Barsis mengajar apa ya, lupa waktu itu matematika atau apa. Kemudian Pak Zulfikar mengajar ekonomi. Jadi hampir rata-rata guru itu didatangkan dari Kapuas. Kita bayangkan pada waktu itu kan jalan juga jelek. Ya, jadi memang betul-betul yayasan ini dibangun dengan dedikasi, ya. Jadi keinginan semua pihak untuk memajukan pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Kapuas. Itulah sebabnya ketika kita bisa menjadi seperti ini sesuatu yang harus kita sangat syukuri, ya, karena ini adalah kontribusi dari banyak orang. Itulah sebabnya ketika memimpin yayasan kemarin selama beberapa tahun, dan sebenarnya yang saya rasakan itu justru bagaimana hampir semua orang itu memberikan kontribusinya. Nah, saya itu cuma mengajak rapat, kita membicarakan bagaimana baiknya. Contohnya seperti kita membuka atau membeli tanah ini, itu kan hasil dari musyawarah kita bersama, nanti pinjam uang sama siapa, bagaimana nanti mengembalikannya, itu semua dari musyawarah yang kita lakukan. Dan ini juga kontribusi dari banyak orang. Itulah sebabnya harapannya nanti dengan makin majunya Al-Amin, ya kontribusi yang juga kita kembalikan kepada masyarakat pun juga nanti akan makin besar. Baik, jadi harapannya jadi nanti ketika Al-Amin ini semakin besar, itu artinya harapannya adalah juga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat juga. Karena Al-Amin ini dibangun dari bersama, juga nantinya bisa menghasilkan untuk bersama juga. Jadi itu sahabat Al-Amin TV dimanapun Anda berada, sekilas tentang Yayasan Islam Al-Amin Kapuas yang saat ini ada 2 tempat, yaitu yang ada di Desa Anjir Palembang, Kecamatan Pulau Petak, dan ada yang ada di Kuala Kapuas, tempatnya Jalan Pemuda, KM 1,5, Kelurahan Selat atau Kecamatan Selat ya. Baik sahabat Al-Amin TV dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita bersama Ustadz Jumatil Fajar. Mudah-mudahan kita semakin mengenal Yayasan Islam Al-Amin Kapuas. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, serta jaga jarak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.